Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali ya di kajian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mari kita sebelum acara dimulai kita baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian perkenalkan, sudah tahu ya nama saya Perwita Ayu Wulandari, bisa dipanggil Perwita atau Wulan. Dan pengisi acara kita hari ini Ustazah paling cantik, Ustazah Yusnita. Dengan ini kami persilahkan Ustazah Yusnita untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat berkumpul di sini. Kemarin 20, sekarang ngambilnya 10 orang doang biar lebih fokus. Berarti ini yang baru 1, 2, 3, 4. Ini kayak kemarin ya? Baru? Oh baru juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kajian hari ini tentang nasihat untuk calon istri. Pokoknya mah kita kajiannya membahas tentang calon istri, akhlak rumah tangga gitu kan. Sekarang soalnya kan banyak banget istri yang kurang punya akhlak ke suami, kurang baik ke suami kan. Makanya kan penghuni yang paling banyak di neraka adalah wanita. Penyebabnya itu banyak yang suka ngelawan suami. Makanya di kajian ini kita lebih sering untuk membahas tentang akhlak-akhlak istri terhadap suami. Di sini ada dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ya. Beliau menyampaikan beberapa nasihat untuk para calon istri. Kalau semuanya ini udah dilakukan udah ahli surga dari surga, karena ridho Allah itu ada di ridho suami. Yang pertama itu adalah punya sifat qanaah. Yang pertama sifat qanaah. Apa sih sifat qanaah itu? Sifat qanaah itu merasa cukup, menerima apa adanya, yang merasa cukup yang diberikan sama suami. Suami misalnya mampunya segini, alhamdulillah. Banyak kan sekarang istri, banyak kan istri yang sukanya kan masalah fashion. Mas mau baju ini dong, berapa deh harganya? 300.000. Padahal suaminya nggak mampu, misal, aduh nggak cukup uang segitu mah. Gimana sih mas, katanya sayang. Banyak yang begitu. Banyak lagi juga, misal suaminya nggak ngebolehin, diem-diem beli, itu nggak boleh ya. Jadi istri itu harus lebih sibuk bersyukur yang ada daripada nyari yang suami nggak mampu. Kemudian dengar dan patuhi perintah suami. Jangan sering membantah suami. Kalau suami sedang berbicara, dengarkan. Jangan banyak jangan banyak ngebantah. Misal nggak sesuai dengan diri kita. Hadapan suami itu
hadapan suami itu suami merasa nggak nyaman ya. Suami kerja seharian, nanti pas pulang disambut udah mandi, udah pakai pakaian bersih, pakai bedak sedikit, pakai lipstik kalau suami suka kan. Jangan sampai banyak sekali nih istri-istri pasti alasannya beginilah, saya mah capek ngurusin anak seharian, ngurusin kerjaan rumah, nggak ada yang bantuin, kan pasti banyak alasannya yang begitu. Jangan jadikan alasan. Udah suami udah capek-capek kerja di luar, kita sambut. Suami tuh di luar udah sumpek sama kerjaan, nah, namanya kerja kan pasti kan sumpek, banyak pikiran, tekanan lah istilahnya. Nanti kalau sampai rumah sudah bersih, kitanya sudah rapi, baunya wangi. Jangan sampai di pas kerja pusing, di rumah juga pusing. Ini padahal kan istri kan tempat buat nyaman suami. Kayak kemarin yang minggu lalu sudah dibahas kan, surganya rumah itu tergantung istri, nyamannya rumah tergantung istri, bahagianya rumah itu tergantung istri. Kalau istri bahagia, masuk isi rumah mah bahagia. Coba kalau istrinya ngomel-ngomel, pusing. Apalagi kalau suami udah nggak betah di rumah, udah bahaya banget. Jadi tetap berpenampilan baik, berpenampilan rapi. Kalau misal kalau merawat diri mah mahal, ntar harus spesial harusnya, atau kalau nggak mampu setidaknya nggak lusuh gitu kan, mandi cukup, pakai pakaian bersih, pakai minyak wangi kan cukup gitu. Kalau misalnya kan ada suami yang nggak suka istrinya make upan, natural aja, tapi kan naturalnya kan tetap natural, harus bersih, bukan natural lusuh kan. Jadi banyak ini para istri itu, apalagi kalau udah punya suami, pasti alasannya udah punya suami udah laku, udah cuek aja. Yang tetap harus menjaga penampilan, salah satu juga dapat pahalanya dengan suami, tapi semua dilakukan karena Allah ya, bukan karena nanti biar suaminya nggak selingkuh. Itu mah udah berarti karena makhluk ya. Kalau misalnya kita berpenampilan rapi, kemudian bersih, wangi, suami datang dicuekin, aku nggak apa-apa, udah dapat pahala ini. Kalau kita niatnya misal biar suami menghargai kita, biar senang, tiba-tiba suami cuek, sakit hati. Bukannya dihargain, dipuji kayak cantik gitu kan, ini mah diem aja, lewat aja gitu. Nggak apa-apa, udah dapat pahala. Mau dipuji nggak, dipuji atau nggak dipuji, hati sama aja ya. Kemudian tenang ketika tidurnya, ingat waktu makannya. Kalau semua orang kalau kurang tidur pasti hati merasa marah, emosi, capek, lelah kan pasti emosi. Kemudian waktu makan juga kan, kalau orang lapar kan pengen emosi aja kan. Nah, terutama nanti kalau misalnya punya anak yang sering banyak banget istri, misal suami kerja, suami capek seharian, anak rewel, suami sedang tidur pulas, pasti ada aja nanti istri yang begini, mas gantian, saya mau udah capek ngurusin anak seharian, padahal suaminya sedang istirahat, lelahnya tidur. Kalau bisa udah jangan, biarin suami tidur, istirahat, kita urusin anak. Udah ada bagian masing-masing. Kalau misal suami mengerti, alhamdulillah itu adalah hadiah dari Allah kan. Misalnya udah neng mana gantian, gendong alhamdulillah. Tapi kalau misalnya suami cuek aja, malah itu udah nggak usah dibikin ribet, ya udah, ya Allah semoga tidurnya suami ini biar menjadi besoknya biar lebih sehat, nggak sakit gitu kan. Udah gitu, makanya jangan sering iri ke suami tidur, apalagi kalau misalnya kita lagi mainan sama anak, suami lagi tidur, kitanya berisik sama anak, jangan ya. Kalau suami sedang tidur, kita lagi main sama anak kan pasti berisik, minggir, biar suaminya tidur pulas, biar suaminya tidur nyenyak, kita minggir dulu, kita mainan sama anak, tapi jangan sampai mengganggu suami. Karena kalau suami kurang tidur itu emosinya
Kalau laki-laki tuh beda sama istri. Walaupun istri mah mau secapek-capeknya apapun, kalau sama anak, kalau suami mah beda ya. Jadi kalau suami itu udah jangan diganggu. Terus ingat waktu makannya, jam berapa, misal biasa makan jam sekian, siapin, jangan sampai lalai, apalagi cuek lah, bisa ambil dapur lah sendiri kan, itu mah istri ya. Jangan, jadi kalau suami jam sekian sudah disiapin, ditungguin. Suami suka yang begitu, kalau suami lagi makan ditungguin, yang udah disiapin udah pergi, kecuali kalau ada uzur ya, misal anak rewel atau apa. Bahkan saya pernah dengar kan saya suka ikut parenting anak, juga suka ikut kajian tentang masalah antara anak sama suami. Anak rewel, nangis banget lah, sampai teriak-teriak, dipanggil suami, suruh ngelayanin suami, anaknya tinggal, lebih dahulukan suami. Banyak sekarang anaknya lagi rewel, ntar dulu, nggak boleh. Dan anaknya, kalau anak yang rewel nangis bisa didiemin, kalau suami bahaya, nanti bisa nyari di luar. Gitu. Jadi dahulukan suami. Bahkan kalau kita lagi masak atau apa, suami manggil, suami minta apa, dahulukan suami kan. Yang kan pernah ada juga kan yang saat menunggangi kuda, kalau suami saat mau berhubungan disuruh turun. Iya kan, iya. Jadi suami itu utama. Mau anak nangis rewel kayak apapun, teriak-teriak, tinggalin. Suami minta apa, layanin suami dulu. Kalau suami udah selesai, misal suami bilang udah anaknya dulu, baru ngurusin anak. Tapi kalau misalnya suami tetap manggil aja, tinggalin anak, dahulukan suami. Gitu ya. Banyak sekarang ibu-ibu tuh lebih dahulukan anak daripada suami. Suami belum makan, lah penting anak dulu. Salah, suami dulu. Siapin suami. Aduh, tapi waktunya mepet, berarti ngatur waktunya belum bisa. Manajemen waktunya belum bisa, mungkin bangunnya kesiangan, ya kan? Misalnya. Jadi jangan menyalahkan anak, menyalahkan suami. Kalau misalnya kita aja yang nggak bisa ngatur waktu, jatahnya anak gimana, harus pintar ngatur waktu, jangan berantakan. Istri itu harus pintar ngatur keuangan, pintar ngatur waktu, gimana waktunya ini suami, kapan ininya anak gitu ya. Tapi kalau saat suami butuh, tinggalin semua kegiatan, walaupun anak rewel maupun anak guling-guling atau apa. Kemudian hormati dan pelihara harta keluarganya. Ini banyak istri yang suka merendahkan suami. Apalagi banyak istri yang begini, kalau saya dapat suami soleh, nanti saya juga solehah. Berarti solehnya karena siapa? Karena suami, karena makhluk, bukan karena Allah. Berarti nanti kalau punya suami yang enggak soleh, misalnya dari dapat suami yang misalnya urakan, terus kita ikut urakan gitu, enggak. Contohnya Firaun sama Siti siapa? Asia, ya kan? Nyatanya Firaun kayak apa? Tapi istrinya takwa sama Allah, ya kan? Enggak itu. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau suami saya enggak soleh, gimana saya bisa soleh, gimana istri bisa soleh. Jadi itu berarti solehahnya berarti karena makhluk. Mau suaminya enggak soleh, mau suami soleh, itu kan takwa aja sama Allah, taat sama Allah. Walaupun suaminya misalnya nggak ibadah, nggak apa, kita bahkan kalau suaminya misal agamanya di bawah kita harus tetap menghormati, nggak boleh merendahkan, nggak boleh saya merasa lebih pintar, saya merasa bisa udah ngaji, saya merasa nggak boleh, tetap harus menghormati suami. Bahkan kalau ngomong walaupun suami maksudnya enggak itu, tetap kita harus menghormati, nada nggak boleh tinggi, walaupun kita sarjana, suaminya cuma SD doang apa ya. Banyak sekarang istri yang merasa lebih tinggi dibanding suami, jadi istrinya nginjek itu dalam bahasanya maksudnya suka ngatur suami, padahal nggak boleh. Kita walaupun
suami derajatnya rendah, nah dalam segi apapun kita harus hormati suami, yang penting tidak dalam keadaan maksiat, nggak nyuruh maksiat. Kemudian jangan membeberkan rahasia dan menentang perintahnya. Pintar-pintar jaga rahasia suami, jangan sampai rahasia kita pribadi terdengar sampai orang lain. Banyak sekarang ibu-ibu yang suka ngegosip tentang masalah suaminya, nah banyak banget. Jadi itu kalau misalkan nih kita lagi kumpul ada yang ngegosip, jangan ngomong itu, kita ngomongin lainnya aja. Terus orangnya bilang, alah nggak apa-apa, sekali-sekali dikasih tahu nggak bisa, udah kita minggir aja, jangan ikut-ikutan nimbrung, ya udah ya lumayan. Jangan ya, banyak yang kayak gitu. Jangan sampai membeberkan rahasia suami, kemudian menentang perintahnya. Disuruh apa, disuruh ngaji nggak mau, disuruh ini nggak mau. Ya mas, kalau yang orang yang jomblo-jomblo tuh yang belum menikah sekarang pengennya nikah, padahal nanti kalau sudah menikah itu akhlak menjadi istri sangat susah, mengalah buat suami itu sangat susah. Kalau nggak karena Allah tuh susah. Tanya aja yang udah berkeluarga ini. Jadi jangan sampai suami dapat kita nyesel. Kalau sebelum menikah kebanyakan orang melihat fisiknya, tapi kalau sesudah nikah dia lebih mengutamakan akhlak. Percuma kalau wajah bagaikan bidadari tapi akhlaknya nggak karu-karuan. Jadi tetap dahulukan akhlak ya. Sekian kajian hari ini tentang nasihat untuk calon-calon istri. Semoga kita semua jadi istri solehah yang diterima Allah ya, dan dapat ilmu diterapkan, yang belum buat bekal nanti kalau udah jadi istri, banyak-banyak cari bekal untuk taat ke suami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Smita sudah menyampaikan materinya. Kami buka 2 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya tentang nasihat calon istri? Dipersilahkan. Unjuk jari boleh, mau berdiri boleh. Pakai mikrofon. Nah, biar masuk. Ayo siapa yang nih? mau jadi calon-calon itu? Calon-calon istri sholihah. Kenalkan, dari mana, namanya siapa? Ya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Alamatnya di Balaraja. Balaraja? Iya. Naik motor ke sini? Iya, naik motor. Bu saja mau tanya. Manggilnya Bunda aja. Oh, Bunda. Saya geli kali panggil saja. Bunda mau nanya. Misalnya kita punya teman yang selalu cerita tentang masalah suaminya gitu. Nah, sikap kan tadi kan nggak boleh aib suami ya. Nah, sikap kita tuh harusnya kayak gimana ya? Nah, dia selalu cerita suaminya gini gitu. Itu aja sih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Jawab aja. Takut lupa ntar pertanyaannya. Oh ya, baik. Nah, ini nih. Bagus nih pertanyaannya untuk Bunda. Kita disuruh untuk curhat tidak ke sembarang orang. Ditanya ya. Kita nggak boleh curhat ke sembarang orang kecuali orang yang tahu ilmunya. Kayak misalnya ulama-ulama kan, karena mereka kebanyakan nggak bakal ngomori tapi ngasih jalan tengah solusinya. Tapi semisalnya kita dicurhatin, kalau kita nggak tahu apa-apa udah dengerin aja. Tapi jangan sampai kalau kita misal dicurhatin kayak gitu, kita juga nanti nyampein ke orang lain, dia kemarin habis curhat lo gini, nggak boleh. Diem aja. Kalau misalnya nggak tahu apa-apa, ya udah yang sabar, udah gitu ya. Kalau nggak tahu apa-apa udah diem aja. Takutnya nanti kalau misalnya kok suami kamu gitu amat sih, kalau aku jadi kamu mah nggak mau gini. Jangan. Banyak loh kalau yang ada yang curhat gitu kan, misalnya begini, kok suami kayak gitu amat sih, kok kamu mau sih.
gitu, udah cerain aja, cari yang lain. Banyak yang gitu, jangan sampai ya. Kalau nggak tahu ya mungkin orang itu namanya wanita kan pengen didengarkan, dengerin aja nasihat, tapi jangan sampai kita menjatuhkan. Yang sabar jadi istri, udah doain aja suaminya. Tapi kalau kita jadi istri nggak boleh curhat sembarang orang, nggak boleh, kecuali kalau orang tersebut bisa ngasih solusi, tidak memperumit masalah, tidak ngomper-ngomperi, tapi bikin kita tenang ya. Kalau punya sahabat, punya temen tuh enak yang takut ke Allah. Kalau udah takut ke Allah tuh dia tuh nggak bakal ngompor-ngomporin hal yang jelek-jelek lah istilahnya kan, nanti begitu. Jadi harus sesuai, harus bercerita yang punya ilmunya, kayak ulama-ulama, datang ke ulama, nanya ini bagaimana, nanti kan pasti dikasih solusinya. Kalau bisa, kalau lagi gitu tuh datang sama suaminya. Biasanya kebanyakan adanya salah paham, tidak ada komunikasi antara suami istri. Banyak suami istri itu saling pendam, nggak mau saling komunikasi, itu banyak ya. Jadi masalah suami istri itu terkadang munculnya karena kesalahpahaman dan tidak mau komunikasi, saling egois, nggak mau ngalah. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi, Apa yang mau bertanya? Mumpung ada ustazah nih. ya nanti dapat Jangan hadiah, lupa. nanti dapat hadiah. Kayak kemarin kan ada 3 orang ya. Siapa ya kemarin, orang Rajek sama orang Jati, nggak bisa hadir ya hari ini ya. Jati sama Rajek. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, jangan malu-malu ya. Jangan tanya punya stok jomblo cowok nggak punya. Oh ada tuh santri tuh ada, ntar dipilihin lah satu. Ini kayaknya pada jomblo ini. Ada siapa ini? Tanya? Nggak ada yang mau bertanya lagi nih? Beneran nih, mau nggak sia-sia loh ini Mbak Sri loh. mau bertanya? Kesempatan sekali ini. Nah ya, untuk hari ini terima kasih. Langsung ke itu. Mari kita memanah. Yuk. Mari kita akhiri kajian dan memanah. Kajiannya hari ini ya. Sekarang lanjut memanah. Ayo, siapa yang mau? Mari ke bawah. Nah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.